Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Gimana teman-teman kabarnya? Selamat datang lagi di Muha Podcast dan masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah ditemani Bapak Wahyu Wijayanto, SSY, SPDI, MSI. Assalamualaikum Pak. Sehat Waalaikumsalam nih Pak ya? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Juga sehat? alhamdulillah sehat. Nah, beliau merupakan wakil kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Yogyakarta di bagian Ismuba. Nah, udah kelihatan ya teman-teman kalau kita bakalan berbicara tentang apa. Tidak lain dan tidak bukan, kita akan ngomongin tentang Ismuba. Nah, Ismuba sendiri itu bagi yang belum tahu merupakan sebuah singkatan dari Al-Islam, Muhammadiyah, dan bahasa Arab. Nah, di sini kita langsung aja tanpa basa-basi ngobrol langsung aja sama Pak Wahyu. Tapi sebelum kita ke Ismubanya, saya mau tahu dulu nih Pak, ciri-ciri khusus sendiri dari sekolah-sekolah berbasic Muhammadiyah sendiri itu perbedaannya apa nih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita tentu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat itu kita bisa memanfaatkan untuk selalu meningkatkan kualitas takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di masa-masa kita dalam ujian ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta juga senantiasa diberikan keselamatan dan juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap meskipun semuanya berada di rumah tetap beraktivitas untuk meningkatkan potensi diri, Mbak. Jadi entah itu kaitannya dengan aspek spiritual maupun keilmuan dan juga fisik untuk banyak berolahraga dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan kaitannya dengan apa ciri khusus sekolah Muhammadiyah dibandingkan dengan sekolah lain, maka sebelumnya saya akan ke belakang dulu kaitannya dengan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi Muhammadiyah itu sudah kita kenal semua merupakan satu organisasi atau kalau istilah lainnya dengan persyarikatan. Meskipun ada kemiripan antara organisasi dan persyarikatan, tetapi ternyata ada perbedaan. Kalau organisasi itu suatu kelompok yang ingin menuju satu sasaran dengan membagi tugas di antara anggotanya. Tapi kalau persyarikatan itu lebih kepada kerjasama. Jadi umpamanya seksi dakwah sudah selesai tugasnya, seksi lain belum. Kalau organisasi cenderung ini kan sudah selesai, tapi kalau ini belum, yaitu diselesaikan sendiri. Cenderung ke sana. Tapi kalau persyarikatan itu bau-bau. Jadi umpamanya sini sudah selesai, temannya belum selesai, ya dibantu dan itu persyarikatan. Perbedaannya seperti itu. Nah, Muhammadiyah itu sendiri itu adalah organisasi atau persyarikatan yang mempunyai ciri gerakan Islam. Gerakan Islam, ada gerakan dakwah, ada gerakan tajdid. Jadi Muhammadiyah mempunyai 3 ciri gerakan. Sekarang ditambah lagi menjadi gerakan nasional. Mungkin ke depan gerakan internasional. Amin. Karena Muhammadiyah sudah punya anggota istimewa, termasuk juga kantor-kantor cabang di luar negeri itu banyak sekali. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ini tentu dalam berdakwah Muhammadiyah mengembangkan dakwahnya tidak hanya dakwah secara tradisional yaitu pengajian, menyampaikan tabligh dan sebagainya, tetapi Muhammadiyah menggunakan media-media yang diperkirakan bisa mengajak umat manusia itu menuju pada Islam yang sebenarnya, termasuk di bidang pendidikan. Jadi pendidikan ini merupakan milik amal usaha Muhammadiyah yang tujuannya adalah sebagai media dakwah. Nanti diharapkan siswa-siswa yang masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu di samping mereka mempelajari ilmu-ilmu
alam, ilmu-ilmu umum juga diberikan bekal agama. Nah, ciri khusus sekolah Muhammadiyah yang kalau kita hitung, Mbak, itu sekolah Muhammadiyah itu dari TK sampai perguruan tinggi itu ada 10.314. Banyak ya. Nah, itu mempunyai ciri khusus yaitu diberikan materi yang namanya Al-Islam, Muhammadiyah, dan bahasa Arab. Itu ada 7 mata pelajaran, Mbak. Ini menjadi ciri khusus dengan sekolah lain, artinya perbedaan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi adanya materi Ismuba. Jadi Ismuba itu merupakan ciri dari sekolah Muhammadiyah. Iya. Jadi bisa dijamin sekolah Muhammadiyah itu pasti ada materi Ismuba Iya, gitu ya, ada Pak? materi Nah, Ismuba, kalau terutama kemuhammadiyahannya itu. Karena kemuhammadiyahannya. Muhammadiyah, ada kemuhammadiyahan itu kan merupakan apa ya, rohnya sekolah Muhammadiyah yang bisa menyampaikan apa ya, visi misi Muhammadiyah seperti apa melalui kemuhammadiyahan. Gitu. Kalau tujuannya sendiri, materi Ismuba ini tujuannya untuk apa, Pak? Kalau dilihat dari tujuan dari materi Ismuba diberikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu adalah untuk membentuk kepribadian yang utuh. Membentuk kepribadian. Jadi kalau pendidikan itu kan sebenarnya untuk merubah, kalau secara pengertiannya merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, kalau pendidikan yang kita kenal itu adalah mengembangkan potensi siswa baik di bidang kepribadian, bidang akalnya, kognitifnya, dan psikomotorik. Nah, Muhammadiyah berusaha untuk membentuk kepribadian yang utuh dalam arti menguasai ilmu-ilmu sains, sosial, dan juga ilmu-ilmu agama. Sehingga ada integrasi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Dulu ketika masa-masa Muhammadiyah belum ada, itu kan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, itu kan ada dikotomi pendidikan. Yang sekolah-sekolah Belanda tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi tidak mengajarkan ilmu agama. Yang pendidikan Islam pada waktu itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, bahkan itu hanya fikih saja. Sehingga dulu ada satu paham bahwa mempelajari ilmu-ilmu umum itu haram karena itu kan ilmunya orang kafir dulu, seperti itu, Mbak. Sampai umat Islam itu alergi dengan ilmu umum. Sehingga Muhammadiyah hadir ini berusaha untuk membangkitkan umat Islam yang selama 350 tahun dijajah oleh Belanda tidak bangkit-bangkit itu, kemudian berusaha untuk bagaimana umat Islam itu bangkit dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah secara murni, kemudian pendidikannya juga tidak sebatas ilmu-ilmu fikih saja, tetapi juga ilmu umum. Sehingga sekarang Muhammadiyah sudah bisa berperan lah banyak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuannya membentuk kepribadian yang utuh. Nah, tadi kan tujuannya untuk memberikan kepribadian yang utuh, terus untuk akal, untuk psikomotorik. Nah, itu sendiri cara-caranya sendiri, Pak, langkah-langkah untuk mencapai itu semua yang dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah sendiri apa, Pak? Kalau untuk menuju tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Muhammadiyah khususnya untuk Ismuba, itu ada tiga cara untuk mencapai. Yang pertama adalah melalui pembelajaran. Pembelajaran itu lebih cenderung menyampaikan informasi ke ilmu kepada siswa, jadi lebih ke kognitif, Mbak ya. Sehingga guru diwajibkan untuk menyiapkan diri secara teoritis ketika mengajar itu, sehingga informasi-informasi secara kognitif, secara keilmuan yang diterima oleh siswa itu ya berusaha seutuh mungkin itu loh, sehingga tidak terjadi pemutusan, mungkin ada keraguan dan sebagainya, tapi betul-betul harus disiapkan. Jadi secara kognitif itu melalui pembelajaran. Kemudian ada ini yang penting di dalam pendidikan Ismuba, yaitu keteladanan. Keteladanan ini merupakan metode merubah perilaku siswa.
Jadi kalau siswa melihat gurunya kok mungkin ada yang merokok dan sebagainya, nah mungkin siswa juga ikut merokok dan ketika diminta untuk tidak merokok, dia bisa mengatakan, "Oh itu kan ada guru yang merokok ada," dan sebagainya itu kan. Maka itu keteladanan. Umpamanya ada siswa yang tidak boleh terlambat, maka guru tidak boleh terlambat begitu loh. Maka ketika ada guru yang terlambat itu juga siswa, nah itu gurunya jadi terlambat. Nah, jadi memang keteladanan itu sangat penting sekali. Sehingga saya ketika studi S2 itu meneliti tentang keteladanan guru-guru Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Nah, kebetulan ada 3 SMA yang kita teliti dan itu penelitiannya ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi data ada juga wawancara antara guru dan siswa. Nah, di antara wawancara itu ternyata hasil akhirnya itu memang kualitas moral keteladanan guru-guru sekolah Muhammadiyah ini masih sangat tinggi sekali gitu loh. Artinya 80-90% itu ya masih tinggi itu di hadapan siswa juga seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Sehingga ini suatu faktor yang harus kita pertahankan. Ya meskipun ada orang yang mengatakan sekolah Muhammadiyah kok anaknya seperti itu. Nah, kita jawab saja, untung sekolah di Muhammadiyah. Coba kalau tidak sekolah di Muhammadiyah, wong diberi materi al-Islam dan kemuhammadiyahan itu saja akhlaknya mungkin belum sebaik yang diharapkan, apalagi ke sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan al-Islam al-Islam kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Nah ini kan kita harus berusaha terus menerus. Jadi keteladanan itu faktor yang sangat penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini juga cara-cara untuk supaya materi ismuba, pesan-pesan ismuba itu bisa tercapai. Jadi pembiasaan ini bisa dilakukan kalau seluruh warga sekolah itu melaksanakan secara bersama-sama. Nah ini ada program, kalau ismuba itu kan ada pembiasaan sholat berjamaah. Maka ketika waktu sholat berjamaah, baik zuhur maupun asar, ketika masa-masa sebelum pandemi, ini seluruh warga SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu seluruhnya harus sholat berjamaah di masjid. Maka kemudian kita bentuk satu tim yang nanti akan mengawasi dan memastikan bahwa seluruh warga tidak ada yang tidak mengikuti jamaah. Semuanya dipastikan mengikuti jamaah. Ini salah satu pembiasaan. Kemudian mungkin di pagi hari ada tadarus. Gitu ya. Di pagi hari ketika masuk ada salaman dan mungkin juga suasana-suasana Islami yang itu harus kita buat program. Gitu. Ini salah satu pembiasaan yang harus kita lakukan. Sehingga pembiasaan itu harus kita lakukan untuk membiasakan anak berperilaku yang Islami. Nah, berawal dari kebiasaan nanti akan masuk pada menjadi budaya. Gitu. Kalau siswa kita itu sudah berbudaya Islami, itu tidak usah ada pengawasan, sudah bisa jalan sendiri karena sudah menjadi budaya. Nah ini menjadi perjuangan kita semua. Ya, berarti ada 3 ya Pak tadi? Iya. Tujuannya untuk pembelajaran, keteladanan, dan pembiasaan Ya, yang nanti semoga bisa menjadi sebuah kebudayaan juga. Iya. Nah, kalau materi-materi tadi itu ada evaluasinya nggak Pak? Di dunia pendidikan yang kita kenal evaluasi pembelajaran itu kan kalau kita mengacu kepada pemerintah ya ada aspek kognitif kita uji, aspek psikomotorik dan afeksi. Nah di Muhammadiyah di pelajaran Ismuba juga tidak beda dengan itu gitu loh. Kalau bisa tapi ini belum maksimal ya. Belum kita evaluasi secara keseluruhan. Mungkin kita baru sebatas evaluasi kognitif itu dengan adanya ujian-ujian. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang ngajar ada ulangan harian, ada mid semester, ada semester, kemudian itu kita lakukan. Atau kalau ujian-ujian semester itu kebetulan yang membuat soal-soalnya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Dikasmen. Bahkan sekarang sudah mengarah ke pimpinan pusat Muhammadiyah untuk majelis didasmennya. Sehingga nanti soalnya itu bisa menyeluruh seluruh nasional, seluruh Indonesia itu ke sana. Itu yang kognitif ya.
Kemudian ada ujian yang bersifat praktek. Nah, praktek ini biasanya dilakukan umpamanya ada materi pelajaran fikih itu kaitannya dengan sholat, maka nanti ada penilaian kaitannya dengan praktek sholat. Kemudian ada materi haji, nanti ada praktek manasik haji. Nah, kita sudah memprogramkan praktek-praktek yang ada kaitannya dengan untuk penilaian praktek psikomotoriknya. Nah, untuk afeksinya ini ada nilai moralitas, nilai akhlak. Ini bisa bekerja sama dengan BK, kemudian guru yang mengajar di kelas. Biasanya nanti ketika rapat pleno itu akan ada pendapat-pendapat kaitannya dengan menilai anak itu loh. Apakah anak ini akhlaknya baik atau tidak, itu nanti disampaikan ketika rapat pleno kenaikan, biasanya seperti itu. Nah, mungkin ke depan perlu juga ada pemantauan yang langsung ke pembiasaan. Kalau kita lihat dari pesan dari yang harus dikembangkan di Muhammadiyah kaitannya dengan Ismu itu ada 40 pembiasaan yang harus dikembangkan di Muhammadiyah. Jadi banyak sekali Mbak ini. Nggak tahu apakah kita sudah mencapai 40 itu atau belum gitu. Nah, tapi kita mengarah ke sana. Gitu ya. Nah, Iya. mungkin ini yang banyak jadi pertanyaan nih sama siswa-siswa, Pak. Iya. Kira-kira materi Ismuba ini berpengaruh nggak Pak sama kenaikan kelas mereka? Oh, berpengaruh sekali Mbak. Berpengaruh sekali. Jadi selama ini yang sudah kita praktekkan di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta itu, ketika masa-masa ingin kenaikan kelas itu kan ada yang namanya syarat kenaikan kelas. Nah, syarat yang diharuskan lulus oleh sekolah untuk seluruh siswa itu adalah siswa harus lulus ujian praktek Ismuba gitu. Itu ada. Nah, itu kita laksanakan nanti akan ada jadwalnya. Nah, kaitannya dengan materi-materi yang nanti akan diujikan Ismuba, praktek Ismuba itu antara kelas 10, 11 dan 12 itu berbeda-beda. Kalau kelas 10 itu nanti ada ujian baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, kemudian ada ujian praktek ibadah praktis seperti berwudu, seperti sholat, bacaan sholat, artinya. Nah, ini juga akan diujikan. Gitu. Dan juga ada yang namanya zikir. Zikir setelah sholat itu ada zikir. Gitu. Nah, ini untuk kelas 10 kita berikan ujian prakteknya. Ada Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian apa tadi Pak? Sholat, wudu, dan zikir. Ini kelas 10. Nah, nanti mohon kepada para siswa nanti bisa disiapkan untuk bacaan sholatnya. Biasanya kalau dia hafal bacaan sholat belum tentu artinya hafal, ini yang selama ini kita temui, sehingga mohon nanti bacaan sholat juga disiapkan untuk dihafal. Termasuk zikir itu kadang-kadang juga tidak hafal. Nah, ini kita siap untuk membekali mereka. Kemudian kelas 11 itu materi ujiannya ada baca Al-Quran juga, karena untuk menjamin itu loh, ketika kelas 10 bisa baca Al-Quran, kelas 11 juga harus bisa baca Al-Quran. Kadang-kadang ada yang dulu sudah bisa baca Al-Quran tapi jarang membaca Al-Quran, akhirnya ketika kelas 11 tidak bisa membaca lagi, lupa lagi, atau tidak lancar lagi karena tidak sering dibaca Al-Qurannya itu. Kemudian ada praktek sholat gerhana. Kalau kelas 10 tadi sholat wajib, kalau kelas 11 itu praktek sholat gerhana. Nah, nanti untuk sholat gerhana bisa dipelajari dengan guru PAI ya, dulu guru fikih atau guru ibadah nanti di sana. Kemudian kelas 11 ini agak berbeda. Kalau tadi kelas 10 itu tidak ada hafalan, kelas 11 ini ada materi hafalan. Jadi siswa harus hafal surat An-Nas sampai Ad-Duha. Ini harus disiapkan sehingga ketika ujian nanti siswa ketika maju harus sudah hafal itu An-Nas sampai Ad-Duha, dan juga ada surat pilihan yaitu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jadi itu materi hafalannya.
Nah, ini mohon kepada kelas 11 nanti untuk menyiapkan hafalannya surat An-Nas sampai Al-Duha, kemudian Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah itu sebagai materi ujian praktek Ismubah. Kemudian untuk kelas 12 ini tetap kita lakukan untuk materi baca Al-Quran, kemudian ada doa sehari-hari karena ini mau lulus Mbak. Iya. Diharapkan ya doa sehari-hari yang kita bekali itu adalah doa yang nanti langsung diamalkan. Contoh, namanya doa sabu jagat, itu kan ada doa ketika menghadiri walimatul urus atau pernikahan itu kan mereka sudah menuju ke sana itu, sehingga harus bisa doanya itu dan lain-lain yang kira-kira bisa diamalkan sehari-hari. Kemudian mengunjungi orang sakit itu juga harus hafal gitu loh, sehingga ketika ada temannya, saudaranya yang sakit itu kemudian didoakan. Anak Muhammadiyah ketika menjenguk orang sakit kok tidak hafal doa menjenguk orang sakit, nah itu kan juga agak lucu gitu ya. Maka kita bekali supaya bisa mendoakan orang yang sakit. Kemudian ada perawatan jenazah. Nah, perawatan jenazah ini meliputi mengkafani, menyolatkan, memandikan dan mengubur tidak ya, karena memang keterbatasan. Jadi yang kita uji adalah mengkafani dan menyolatkan. Nah, ini yang rencananya besok untuk mengkafani ini karena memang agak sulit ya kalau anak disuruh praktek di rumah kemudian sendiri itu kan juga. Maka kemudian nanti yang terpenting adalah doa sholat jenazah dan nanti gerakannya sholat itu. Nanti untuk praktek mengkafaninya nanti pas acara muhasabah itu akan kita sampaikan. Jadi nanti tanggal 21, 22 ada acara muhasabah yang nanti salah satu materinya adalah menyampaikan materi perawatan jenazah kaitannya dengan mengkafani. Nanti kita sampaikan materinya, nanti anak disuruh merangkum dan itu tugasnya saja untuk mengganti praktek. Kemudian untuk bahasa Arab, karena ada bahasa Arab itu ujiannya nanti pidato bahasa Arab dan juga muhadasah, berbincang-bincang, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, 2 materi untuk bahasa Arab ini bisa disiapkan, nanti untuk tagnya akan kita siapkan dari sekolah dan dimaksimalkan untuk bisa hafal luar kepala. Jadi ketika pidato itu ya tidak membaca, tapi betul-betul hafal, kemudian intonasi, suara dan sebagainya itu bisa mantap gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, ini materi-materi ujian praktek Ismubah yang nanti akan kita berikan ke anak-anak kita. Intinya ujian praktek itu sebenarnya yang paling utama itu adalah membekali anak itu. Anak itu kalau nggak dipaksa, nah akhirnya dia nggak akan melakukan, nggak akan berusaha. Jadi di samping untuk syarat kenaikan kelas. Demikian, Pak. Iya ya. Kalau diadakannya atau pelaksanaannya sendiri itu kapan Pak ini? Kalau untuk pelaksanaannya kelas 12 itu sekitar bulan Desember setelah ujian akhir semester 1. Itu langsung diadakan ujian praktek Ismubah untuk kelas 12 sekitar tanggal 11 gitu ya. Untuk kelas 10 dan kelas 11 nanti rencananya karena melihat pengalaman sebelumnya itu anak ada yang belum hafal, ada yang berwemidi, maka kita mulai nanti awal semester 1 sudah kita mulai ujian gitu. Sehingga nanti ketika hari hanya untuk kenaikan itu anak sudah lulus semua, itu diharapkan. Nanti untuk jadwalnya pastinya menyusul akan kita sampaikan. Demikian keterangan dari Ismubah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Ini tadi udah banyak banget yang disampaikan ke kita. Bahkan saya sendiri merasa kayak lagi kuliah lagi. Ya. Lagi kayak kuliah lagi rasanya tuh Pak. Iya. Nah ini mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan lagi Pak Wahyu atau sudah cukup? Mungkin sebelum kita akhiri, saya berpesan kepada seluruh siswa sekalian kelas 10, 11, dan 12 di masa pandemi ini jangan jadikan alasan untuk tidak maju, untuk tidak semangat belajar, tetapi tetap kita jadikan
wahana atau masa-masa pandemi ini berkreativitas sebanyak-banyaknya, sehingga potensi kita itu akan muncul. Jadi nanti ketika masuk offline atau tatap muka itu semuanya sudah berubah itu loh. Nah itu jadi mengagetkan guru. Iya, Apa namanya? Ada surprise gitu loh bagi guru. Wah surprise. dulu apa namanya siswanya kok seperti ini, sekarang sudah luar biasa. Ini diharapkan. Dan jangan lupa jaga kesehatan supaya kita betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, itu tadi pesan-pesan dari Pak Wahyu ya, teman-teman. Nah, jangan lupa nih kelas 12 abis UAS siap-siap buat ujian praktek Ismuba ya. Nanti materinya tadi sudah disampaikan, ada baca Al-Qur'an, terus doa sehari-hari, terus perawatan jenazah kayak mengkafani dan sholat, terus juga ada pidato dan juga nanti ada bincang-bincang percakapan muhadasah dalam bahasa Arab. Tapi nanti teksnya sudah disiapkan ya sudah Pak ya? disiapkan semua. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, langsung kita tutup aja ya Pak ya. Buat teman-teman, don't forget to subscribe and share this video. Dan jangan lupa di klik loncengnya ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau tahu informasi update dari SMA MUHA bisa juga follow Instagram kita di @humas SMA MUHA Yogyakarta. Nah, itu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wahyu. Wassalamualaikum. Dadah.